Tapi poin terakhir yang perlu diketahui bahwa seorang PNS bisa menjadi pengusaha, tapi seorang pengusaha belum tentu bisa menjadi PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan video kali ini saya sedikit mencoba membahas tentang perbandingan dua pekerjaan, yaitu pengusaha dan juga pegawai negeri sipil. Zaman teknologi serba modern seperti ini, banyak sekali generasi muda sekarang yang sudah mulai berani atau mencoba merintis menjadi seorang pengusaha atau pebisnis yang bisa dibilang cukup mudah dilakukan. Diawali dengan menggunakan gadget, itu sudah bisa kita mencoba atau merintis dunia bisnis online. Tapi perlu diketahui, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun yang ingin kalian capai, semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tidak semua pekerjaan itu mempunyai kelebihan tanpa ada kekurangan, dan tidak semua pekerjaan mempunyai kekurangan tanpa ada kelebihan. Semuanya pasti berimbang, tergantung kita menjalaninya. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membahas perbandingan apa saja antara pengusaha atau wirausaha dengan pegawai negeri sipil. Yang pertama, menjadi seorang wirausaha kita bisa mengeksplor atau menggali kemampuan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita bisa menginovasi diri kita, kita bisa mengembangkan ide-ide kita, ide-ide kreatif kita untuk bisa mengembangkan usaha yang sedang kita rintis. Dia bisa berinovasi atau bisa menciptakan usaha dia sendiri sesuai dengan apa yang ia pikirkan atau apa yang ia inginkan. Tapi seorang pegawai negeri sipil tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan yang berlaku di dalamnya. Sudah ada aturan yang mengikat. Kita tidak bisa membuat aturan sendiri. Kita tidak bisa bekerja dengan sesuai keinginan kita sendiri. Tapi bukan berarti seorang pegawai negeri sipil tidak bisa mengeksplor atau menginovasi diri. Tetap bisa, kita bisa berinovasi dan mengeksplor diri kita sesuai dengan kemampuan kita, tapi tetap dalam koridor dan ketentuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua, pendapatan yang berlimpah. Oke, kalau menjadi seorang wirausaha atau seorang pengusaha, kita bisa memperoleh penghasilan yang bisa dibilang 3 sampai 5 bahkan 10 kali lipat dari penghasilan seorang pegawai negeri sipil. Kenapa demikian? Karena peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih di wirausaha itu sangat terbuka lebar. Berbeda dengan pegawai negeri sipil hanya mendapatkan penghasilan yang sudah ditetapkan. Dan itu sudah ada ketentuannya berapa gajinya, golongan sekian gajinya berapa, golongan sekian gajinya berapa. Kelebihan menjadi seorang wirausaha adalah kita bisa mendapatkan penghasilan yang berkali-kali lipat dan bahkan tidak terbatas. Dan tentunya ada kerugian juga. Jadi seorang wirausaha, kita akan dihadapkan dengan untung dan rugi. Tidak sedikit pula para pengusaha yang mengalami kerugian, dan itu sudah menjadi risiko. Nah, kelebihan menjadi seorang PNS tadi, walaupun penghasilannya sudah ditetapkan, dia mendapatkan penghasilan tersebut stagnan atau konstan setiap bulan sampai dia menghadapi masa pensiun. Itu salah satu kelebihan menjadi seorang PNS. Walaupun dia tidak bisa mengembangkan pekerjaannya untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih, karena penghasilan dari seorang PNS itu sudah ditetapkan berdasarkan jenjang karir dan golongannya sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki wewenang dalam bekerja. Kelebihan dari seorang wirausaha itu kita mempunyai kewenangan untuk beraktivitas karena kita yang mempunyai usaha kita sendiri. Kita adalah bosnya, kita adalah leadernya, kita yang membuat aturannya sendiri. Berbeda dengan seorang pegawai negeri sipil, walaupun kita adalah seorang atasan, tapi kita tetap diikat oleh sebuah aturan yang kita harus mengikuti aturan tersebut yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, waktu yang fleksibel. Menjadi seorang wirausaha, kita mempunyai waktu luang untuk bisa kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat. Itu salah satu keuntungan yang dimiliki oleh seorang wirausaha atau seorang pengusaha. Berbeda dengan seorang PNS, menjadi seorang PNS kita sudah ada ketentuan jam kerjanya dan ketentuan kapan kita harus libur. Namun, menjadi seorang PNS pun kita bisa atau punya hak untuk mendapatkan cuti. Yang kelima, seorang wirausaha atau seorang pengusaha, kalian adalah bosnya. Berbeda dengan seorang PNS.
Seorang PNS untuk bisa menjadi seorang atasan itu harus mengikuti syarat-syarat yang sudah ada ketentuannya. Bisa liburan kapan saja. Menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, kita bisa menentukan kapan kita libur, kapan kita bekerja. Ketika kita sudah mulai jenuh, ketika kita sudah mulai bosan dengan pekerjaan, kita bisa mengambil libur. Apakah PNS bisa demikian? Bisa. Seperti yang saya sebutkan pada poin nomor 4, PNS juga mempunyai hak untuk cuti. Jadi, seorang PNS bisa mengambil cuti, yaitu cuti tahunan. Bisa digunakan untuk, kalau kita jenuh dalam pekerjaan, kita bisa mengambil cuti tersebut untuk sedikit meluangkan waktu untuk merefreshingkan diri kita. Balik kelebihan dari seorang pengusaha tadi, terus apa kelebihan dari PNS? Seperti yang sudah saya sebutkan pada poin sebelumnya, PNS itu mempunyai penghasilan yang tetap per bulannya sampai ia menghadapi masa pensiun. Dan PNS tidak menghadapi yang namanya untung dan rugi. Karena apa? Karena dia sudah ditetapkan penghasilannya berapa, sesuai dengan jenjang dan jabatan yang ia miliki. Kemudian, PNS juga mempunyai masa pensiun. Dan masa pensiun tersebut mereka juga mendapatkan gaji atau yang dinamakan dengan uang pensiun yang juga mereka peroleh secara rutin per bulan. Ini merupakan salah satu kelebihan PNS. Ya, walaupun tidak sebanyak kelebihan dari seorang pengusaha, tapi poin terakhir yang perlu diketahui bahwa seorang PNS bisa menjadi pengusaha, tapi seorang pengusaha belum tentu bisa menjadi PNS. Oke, itu tadi video tentang perbandingan antara wirausaha dan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ingat, semua pekerjaan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tergantung kita yang menjalankan. Kuncinya adalah jalani dengan ikhlas, jalani dengan penuh kepercayaan diri terhadap apa yang kita jalani. Cintai apa yang sedang kita kerjakan. Jangan hanya mengerjakan apa yang kita cintai. Itu. Terima kasih. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.